Pernah kepikiran nggak sih dari kalian, kenapa HP Android kalian punya kapasitas RAM yang terbatas, tapi buka puluhan aplikasi masih bisa tetap lancar? Nah, kuncinya itu sebenarnya bukan di RAM-nya, tapi gimana mekanisme Android bisa mengatur itu semua dan membunuh aplikasi-aplikasi kalian secara diam-diam. Mau tahu cara kerja mekanismenya? Yuk kita bedah mekanismenya di manajemen memori Android. Dilan di sini. Nah, sering gak sih dari kalian juga ngerasa beli HP Android tapi udah RAM-nya gede, misalnya kayak 8GB atau 12GB atau 32GB, tapi kok pas dipakai multitasking masih suka reload aplikasinya. Nah, atau tiba-tiba HP tuh kerasa anget banget. Padahal kalau dilihat spesifikasinya di atas kertas harusnya lancar jaya. Masalahnya bukan cuma di hardware, tapi di otak sistemnya, manajemen memori. Nah, kita bakal bedah gimana Android mengatur RAM-nya biar nggak cepat sesak. Android itu sistem operasi open source yang dipakai oleh ratusan juta HP di seluruh dunia. Dari harganya yang sejutaan sampai flagship Android yang paling mahal. Karena sifatnya yang fleksibel, Android sangat cocok untuk perangkat mobile yang punya RAM terbatas tapi harus bisa multitasking. Bayangkan, RAM itu adalah meja kerja kalian. Android punya prinsip, RAM kosong adalah RAM yang mubazir. Sistem bakal naruh aplikasi yang sering kalian buka di atas meja itu, supaya pas mau dipakai lagi, nggak perlu ambil jauh-jauh dari gudang. Yang ngatur kebersihan meja ini namanya kernel swap daemon atau key swap. Dia itu proses kecil yang kerja diam-diam mindahin patch yang nggak aktif ke set RAM biar meja utamamu tetap lega. Proses ini juga ada di Linux, tapi sudah dimodifikasi khusus buat Android. Android membagi RAM menjadi ribuan blok kecil yang disebut memory patch. Nah, masing-masing berukuran 4 KB. Bayangkan, kayak lembaran buku catatan. Setiap aplikasi yang kamu buka menyobek beberapa lembar buat dia tulis-tulis. Nah, patch ini ada 2 jenis. Yang pertama, clean patch. Belum dicoret-coret. Bisa langsung dihapus kapan saja buat kasih ruang ke aplikasi lain. Dan dirty patch. Udah ada datanya, nggak bisa asal hapus. Android punya 3 lapisan tempat menyimpan data program. Pertama, RAM, meja kerja utama, tempat aplikasi yang sedang dijalankan. Kedua, ZRAM, laci khusus yang bisa menyimpan dirty page dalam kondisi terkompresi, kayak kita lagi ngemapin dokumen biar lebih muat banyak. Ketiga, storage, gudang permanen tempat semua aplikasi, foto, dan file tersimpan sebelum dijalankan. Tapi kalau ZRAM udah penuh juga, gimana? Di sanalah low memory killer turun tangan. Dia itu kayak satpam galak yang punya daftar hitam aplikasi mana yang dibunuh duluan. Urutan prioritasnya, aplikasi background yang udah lama nggak disentuh dibunuh pertama. Lalu change up, lalu service. Yang paling aman, aplikasi foreground yang lagi kamu pakai itu yang terakhir banget disentuh, kecuali kondisinya bener-bener banget darurat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam dikit, tapi tenang, tetap gampang dipahami kok. Jadi kita udah bahas soal RAM dan analogi meja kerja. Nah, sebenarnya Android itu ngatur memorinya lebih canggih dari yang kelihatan. Di balik layar, RAM dibagi menjadi ribuan blok kecil bernama memory pages yang ukurannya hanya 4 KB per blok. Bayangin kayak lembaran sticky note, di mana setiap aplikasi yang dibuat akan menempelkan beberapa sticky note di meja kerja. Nah, memory pages terdapat 2 jenis. Yang bersih namanya clean page, bisa langsung dicepat kapan saja buat kasih ruang. Dan ada yang namanya dirty page, yang harus dipindahkan dulu ke area khusus bernama ZRAM dalam kondisi terkompresi biar lebih kecil. Nah, yang ngatur perpindahan ini adalah proses bernama kernel swap daemon, yang kerjanya diberikan mindahin page yang nggak aktif supaya RAM tetap kerja.
Uniknya, sistem ini sebenarnya diturunin dari Linux, tapi udah dimodifikasi nih untuk prosesor ARST, seperti prosesor Snapdragon dan Dimensity. Beda sama komputer biasa yang menggunakan CISC, seperti Intel dan AMD. Kalau ZRAM udah penuh juga, nah Low Memory Killer turun tangan, bunuh aplikasi sesuai urutan prioritas, dari yang paling nggak penting duluan. Nah, kalau misalnya aplikasi yang ada di foreground, yang sedang dipakai, itu cukup aman. Manajemen memori Android punya beberapa keunggulan. Yang pertama, lebih hemat memori dengan ZRAM dan Cache Swap Daemon, sehingga aplikasi tidak langsung dihapus tapi dikompresi. Lalu kedua, sangat cocok buat HP yang dipakai DDR-RAM yang kapasitasnya sudah fix. Jadi sistem tahu bagaimana memaksimalkan ruang yang sudah ada. Jadi kesimpulannya, jangan cuma tergiur angka RAM gede, lihat juga gimana optimasi softwarenya. HP harga 1-2 jutaan sekarang pun udah punya manajemen memori yang cukup untuk harian, berkat sistem seperti ZRAM dan Low Memory Killer yang bekerja di balik layar tanpa kamu sadari. Kalau menurut kalian, RAM berapa sih yang paling pas buat standar 2026? Tulis di kolom komentar ya. Like kalau suka video ini dan subscribe kalau belum. Saya Dilan, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Yuk.